Sofia, seorang wanita 29 tahun yang berjuang menghadapi kesepian dalam pernikahan jarak jauh. Suaminya bekerja di kapal pesiar, meninggalkannya untuk sementara tinggal bersama kakak dan keponakan. Mona memperkenalkan Sofia pada Aldo, yang telah tumbuh menjadi remaja yang tampan. Ini Tante Sofia, adik ibu. Suaminya bekerja di kapal pesiar. Sekarang dia akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu, jelas Mona. Sofia menoleh dan tersenyum. Hai, Aldo. Kamu sudah besar sekarang. Terakhir kali kita bertemu, kamu masih berusia 5 tahun. Kini, Aldo adalah remaja 18 tahun dengan penampilan khas. Tingginya sekitar 170 cm. Tubuhnya tidak atletis, namun berisi. Aldo mengangguk, "Selamat datang, Tante Via," katanya sambil mencoba tersenyum. "Aku ke kamar dulu, Bu," lanjutnya sebelum bergegas menuju kamarnya. Sofia menatap Mona dan memberanikan diri untuk mulai pembicaraan yang lebih serius. "Kak, aku tidak berencana tinggal lama di sini. Hanya sampai aku menemukan tempat yang cocok," kata Sofia dengan hati-hati. Mona tersenyum lembut. "Jangan khawatir. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan. Sebenarnya, aku lebih senang jika kamu tinggal sampai suamimu selesai kontrak 5 tahun di kapal pesiar. Aku dan Aldo hanya berdua di rumah ini, dan kehadiranmu sangat berarti buat kami." Sofia terkejut dengan tawarannya. 5 tahun itu waktu yang lama. "Aku tidak ingin merepotkanmu terlalu lama." Mona menggelengkan kepalanya dan menatapku dengan penuh kasih. "Kamu tidak merepotkan, Via. Justru aku merasa lebih baik ada kamu di sini. Rumah ini terlalu besar untuk kami berdua saja. Dan Aldo juga akan merasa lebih baik dengan adanya kamu. Lagi pula, aku kadang harus keluar kota dan meninggalkan Aldo sendirian di rumah." Sofia tersentuh oleh kata-katanya dan merasa beban di pundakku mulai berkurang. "Terima kasih, Kak Mona. Kamu benar-benar kakak yang luar biasa. Aku akan memikirkan tawaranmu." Mona tersenyum lebar. "Tidak perlu dipikirkan lagi. Kamu bagian dari keluarga ini, dan rumah ini selalu terbuka untukmu." Keduanya berbincang hingga sore hari, mengenang masa kecil, menceritakan pengalaman dan berita terbaru. Tawa dan candaan yang keluar dari mulut Mona menghangatkan hati. Rasanya seperti menghidupkan kembali kenangan manis yang sudah lama terkubur oleh kesibukan masing-masing. Malam itu, setelah beraktivitas seharian, Via memutuskan untuk mandi. Ia berjalan menuju kamar mandi di ujung koridor. Tanpa berpikir untuk mengunci pintu, ia mulai mengeringkan rambut setelah mandi. Tiba-tiba, pintu terbuka keras. "Astaga!" serunya terkejut melihat Aldo berdiri membeku di tempatnya. Matanya tak bisa lepas dari tubuh Via yang tanpa sehelai benang pun. "Aldi," jerit Via panik, berusaha menutupi tubuhku dengan handuk. Aldi segera menutup pintu dengan keras. "Maaf, Tante. Aku tidak tahu kalau ada orang di dalam," teriak Aldo dari balik pintu. Sofia berdiri tanpa suara, jantungnya berdegup kencang. "Kenapa pintunya tidak aku kunci tadi? Ya Tuhan, semoga Aldo tidak berpikir macam-macam," pikirnya dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Cepat-cepat ia mengenakan handuk dan keluar dari kamar mandi, merasa malu dan khawatir. Saat kembali ke kamar, pikiran tentang kejadian tadi membuat Via gelisah.
Kenapa ini harus terjadi? Bisiknya pada diri sendiri sambil berbaring di tempat tidur. Aku tidak boleh memikirkannya. Ini salah, lanjutnya mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan tubuh Aldo yang terkejut dan tatapan tak sengajanya terus muncul di benaknya. Ya Tuhan, beri aku kekuatan, doanya dalam hati, berharap kejadian ini tidak berdampak buruk pada Aldo. Ia berusaha memejamkan mata, tetapi rasa cemas dan malu terus mengganggu. Ketika akhirnya terlelap, tidur Sofia tak nyenyak. Bayangan kejadian di kamar mandi terus menghantui, membuatnya sering terbangun. Aku harus bicara dengan Aldo besok, pikirnya dalam hati, berharap bisa menjelaskan semuanya dan menghapus rasa canggung. Keesokan paginya, saat duduk di meja makan, Sofia mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Ada ketegangan yang menggantung di udara sejak kejadian tadi malam. Selamat pagi, Tante. Suara Aldo terdengar pelan saat ia duduk di kursi berhadapan dengan Via. Selamat pagi, Aldo. Tidur nyenyak? Tanya Via dengan suara lembut, berusaha memecahkan kebekuan. Ya, lumayan, jawabnya singkat. Namun Via bisa melihat dari matanya bahwa dia juga tidak tidur nyenyak. Aldo mengambil roti bakar di depannya, tetapi ia hanya menggigitnya sedikit. Aku harus pergi sekarang, Bu. Ada tugas yang belum selesai di sekolah, katanya buru-buru. Hati-hati di jalan, jawab Mona serius. Setelah Aldo pergi, Via menghela napas panjang. Ya Tahun, beri aku kekuatan, gumamnya dalam hati. Hari itu terasa panjang. Sofia mencoba sibuk dengan berbagai hal di rumah, tetapi pikirannya terus kembali ke kejadian malam itu. Bagaimana cara bicara dengan Aldo? Bagaimana agar hubungan kami kembali normal? Ketika Aldo pulang dari sekolah, Via mendengar langkah kakinya menuju kamarnya. Ini saatnya, pikirnya. Via berjalan pelan menuju kamarnya dengan hati berdebar kencang. Dengan suara cemas, aku mengetuk pintu kamarnya. Aldo, boleh Tante masuk? Ya, Tante. Masuk saja, jawabnya dengan suara terburu. Via membuka pintu dan masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak tegang, dan Via duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Kita perlu bicara, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Tentang apa, Tante? Tanya Aldo seperti belum tahu apa maksud Via. Via menarik napas panjang sebelum berbicara. Tentang kejadian semalam. Tante ingin kamu tahu bahwa Tante tidak marah. Itu hanya kecelakaan, katanya dengan suara bergetar sedikit di akhir kalimat. Maaf, Tante. Aku benar-benar tidak sengaja, ucap Olso dengan nada penuh penyesalan, matanya menatap lantai. Tante tahu, Aldo. Tapi, Via terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Tante juga minta maaf kalau itu membuat kamu tidak nyaman. Lanjutnya, mencoba tetap tenang meskipun jantung berdebar kencang. Beberapa jenak tanpa suara. Kemudian Aldo bersuara, aku akan berusaha melupakan kejadian itu, katanya pelan. Sofia mengangguk perlahan, mencoba tersenyum meskipun senyumnya tampak dipaksakan. Bagus. Kita harus tetap seperti biasa. Jangan biarkan ini mengganggu hubungan kita, ujarnya terdengar kurang meyakinkan. Setelah keluar dari kamar Aldo, Via merasa sedikit lega tetapi tetap khawatir. Semoga ini tidak mengubah apapun antara aku dan Aldo, pikirnya,
berharap hubungan kami tetap seperti biasa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Via bisa mendengar setiap detak jantungnya dan setiap suara kecil di sekitar rumah kakaknya. Angin berhembus lembut melalui celah jendela, membuat tirai bergetar pelan. Via duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan pikiran yang penuh dengan kekhawatiran dan rasa bersalah. Hari itu terasa begitu panjang, dengan setiap detik seolah merayap lambat. Via berjalan perlahan menuju kamar mandi untuk mencuci muka, berharap air dingin bisa menyegarkan pikiran yang penat. Setelahnya, ia memutuskan untuk berkeliling rumah sebentar, mencoba mengalihkan pikiran. Ketika melewati kamar Aldo, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Via mendengar suara-suara samar, suara desahan yang membuat dadanya berdebar. Rasa penasaran dan kecemasan membawanya lebih dekat ke pintu kamar Aldo. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahan kakinya. Via merasa seperti berada di ambang sebuah jurang, tidak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur. Suara desahan itu semakin jelas, dan tiba-tiba namaku disebut dengan penuh hasrat. "Ah, Tante Via." Via berusaha untuk tidak membuat suara, tetapi perasaannya campur aduk. Dia tahu bahwa mendengarkan lebih lama hanya akan memperburuk keadaan, namun ia tidak bisa menggerakkan kaki untuk pergi. Akhirnya, dengan hati-hati, ia melangkah mundur dan kembali ke kamar, berusaha mengabaikan apa yang baru saja didengarnya. Via mencoba membayangkan apa yang mungkin dilakukan Aldo hingga menyebut namanya dengan begitu intens. Pikirannya berkelana ke berbagai kemungkinan, tetapi setiap bayangan hanya membuatnya semakin bingung dan gelisah. "Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita?" tanyanya dalam hati, merasa campur aduk antara rasa malu dan keingintahuan. Hari-hari berlalu dengan Aldo yang semakin sulit mengendalikan hasratnya. Setiap kali dia melihat lekukan tubuh Via, perasaannya bergejolak. Via bisa merasakan perubahan itu, tatapan Aldo yang semakin menghujam membuat Via salah tingkah. Suatu hari, saat sedang di dapur, Via memanggil Aldo. "Aldo, bisa tolong ambilkan panci di atas rak sana?" tanyanya. Aldo berjalan mendekat dan menatap dengan pandangan yang begitu dalam. Tangan Via gemetar, panci itu hampir terlepas dari genggamannya. "Maaf, Tante," kata Aldo cepat-cepat, tetapi tatapannya tetap penuh dengan hasrat yang tak bisa disembunyikan. "Tak apa, Aldo." "Terima kasih," jawab Via sambil mencoba tersenyum. Meskipun hatinya berdebar-debar, ia merasa canggung dan bingung. Malam itu, Via duduk di tempat tidur, memikirkan apa yang harus dilakukan. Tatapan Aldo tadi siang terus terbayang di pikirannya. Ketika sedang lewat di depan kamar Aldo, Via kembali mendengar suara yang sangat dikenalnya. Aldo kembali meracaukan nama Via dalam desahan yang penuh gairah. "Ah, Tante," suara itu terdengar jelas dari balik pintu. Via terdiam di depan pintu, tidak tahu harus bagaimana. Perasaanku campur aduk antara rasa malu, bingung, dan marah. Tetapi ia kembali ke dalam kamar. Duduk menghadap kaca, melihat bayangan wajahnya yang tampang murung dan berkeringat. Kenapa ini terjadi? Pikirnya. Via merasa jijik. Bukan hanya pada apa yang Aldo lakukan, tetapi juga pada perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Saat berbaring di tempat tidur, pikiran itu tidak bisa berhenti berputar. "Apa yang sebenarnya terjadi di antara kami?" tanya Via dalam hati,
merasa campur aduk antara rasa malu, marah, dan bingung. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini tidak benar, gumamnya merasa cemas. Via tahu bahwa ia harus berbicara dengan Aldo tentang hal itu, tetapi keberanian untuk melakukannya tampak menguap setiap kali memikirkannya. Tetapi pada saat yang sama, ia pun tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus muncul setiap kali mengingat tatapan Aldo. Pada hari itu, hanya Aldo dan Via yang berada di rumah karena Mona sedang keluar kota. Saat aku sedang makan siang, Aldo mendekati Via. "Tante Via, bolehkah aku membantu?" tanyanya dengan suara tenang. Via tersenyum padanya. "Ah, tidak perlu, Aldo. Terima kasih." Via berbalik untuk mengambil sesuatu dari lemari. Sambil mengatur piring, Via mendengar suara kecil di belakang, namun tidak terlalu memikirkannya. "Apa kamu butuh sesuatu, Aldo?" tanya Via sambil menoleh. Tidak, Tante. Aku hanya mengambil air," elaknya. Setelah makan siang, Via berduaan dengan Aldo di ruang keluarga untuk menonton TV. Perlahan, Via mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ia mencoba memahami perubahan yang dirasakan. Via merasa gelisah tak tentu arah. Ia merasa lebih sensitif dan gairah mulai meningkat. Via tahu Aldo yang begitu jeli mengamati dirinya secara sembunyi-sembunyi. Sepertinya also tanpa sadar betul saat Via mulai merasa tidak nyaman. Aldo kemudian mulai mengajakku berbincang sambil menyentuh dengan lembut. "Tante, kelihatan lelah. Mungkin perlu istirahat?" tanyanya sambil meraba pundak Via dengan lembut. Sentuhan itu bukannya menenangkan, tetapi justru membuat Via semakin gelisah. "Aldo, tolong jangan begitu. Tante merasa tidak nyaman," ujarnya mencoba menolak dengan halus. Via kemudian beranjak dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur, berharap bisa menemukan ketenangan. Namun, Aldo mengikuti. Saat sampai di depan kamar, dia memeluk Via dari belakang. "Tante Via, Aldo ingin," desahnya dengan suara rendah penuh hasrat. Bagaikan petir menyambar, Via tersentak mendengar desahannya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. "Aldo, tolong jangan seperti ini," bisiknya dengan suara gemetar, berusaha melepas cengkeraman tangan Aldo. Namun, kekuatannya jauh lebih besar, dan postur tubuhnya yang tegap membuat Via sulit melepaskan diri. Via merasa tubuhnya semakin terpojok saat tangan Aldo mulai menggerayangi pundak, lengan, dan punggungku dengan penuh nafas memburu. Rasa takut dan kebingungan semakin menguasai diri Via, namun ia juga tidak bisa menghentikan tangan Aldo. Aldo tidak berhenti dengan tangannya. Ia bagai anak kecil yang baru mendapat mainan baru. Tangan Aldo makin tidak terkendali. Ia mendekap kuat-kuat bagai anak takut kehilangan mainan yang sudah diberikan untuknya. Tangan Aldo meremas, menekan atau menjelajah. Nafasnya memburu terdengar bagai suara truk yang baru dipanaskan dengan permainan gas. Via diam tanpa perlawanan seraya memejamkan mata. Via tersentak kaget ketika merasakan dahan kayu mengeras menekan dari arah belakang. Ia tidak bisa mengelak. Badannya seperti terkurung dalam perangkap. Hanya bisa bergerak namun tak mungkin melepaskan diri. Sepertinya Via tidak sepenuh hati ingin melepaskan diri. Hal itu terlihat perlawanan yang melemah. Ia bahkan tidak menolak ketika ada dorongan dari belakang hingga membuatnya terjerambab di atas spring bed. Via tidak tahu apa yang kemudian terjadi.
Ia hanya mendengar suara bagai dengusan gas truk yang berusaha naik usai terperosok ke dalam lubang. Truk itu pun terlihat meliuk-liuk turun naik. Seperti melalui jalan buruk yang panjang, truk itu terus meliuk-liuk. Begitu seterusnya. Meliuk dan meliuk. Hingga setengah jam kemudian truk itu terhenti mendadak. Tiba-tiba mesinnya mati. Truk itu pun diam tak bergerak.